Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini, usia 0-8 tahun. Yuk, kita mulai. Menurut Lenneberg, perkembangan bahasa anak seiring dengan perkembangan biologisnya. Hal ini yang digunakan sebagai dasar mengapa anak pada usia tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan anak pada usia tertentu pula belum dapat berbicara. Menurut Eliasson, perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Anak belajar bahasa sejak masa bayi. Sebelum belajar berbicara, mereka berkomunikasi dulu melalui tangisan, senyuman, dan gerak badan. Bahasa bukan hanya untuk sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa meliputi berbicara, menyimak, menulis, dan keterampilan membaca. Bahasa juga memungkinkan anak untuk bisa menerjemahkan pengalaman mentahnya ke dalam simbol-simbol yang digunakan untuk berpikir dan berkomunikasi. Bahasa merupakan alat untuk berpikir, berekspresi, dan berkomunikasi bagi anak usia dini. Tahapan perkembangan bahasa terdiri dari 2 periode. Yang pertama itu adalah periode pralinguistik. Periode pralinguistik ini adalah masa di mana anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi, anak mulai tumbuh secara berangsur dengan mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Pada tahapan ini, bayi belajar mengendalikan suara yang dapat dihasilkan dengan merangkai suara-suaranya bersamaan dalam permainan vokal. Ada beberapa periode dalam periode pralinguistik ini. Yang pertama adalah periode suara vegetatif atau reflexive vocalization. Biasanya terjadi pada usia 0-2 bulan. Dan termasuk suara alami yang dibuat oleh bayi seperti menangis. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasinya. Kemudian masa cawing dan tawa. Masa ini terjadi pada usia 2-5 bulan. Ini adalah vokalisasi yang dilakukan bayi ketika senang atau puas dan terdiri dari suara vokal atau konsonan seperti a, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah babbling atau mengoceh. Pada tahap ini suara yang dikeluarkan tidak hanya berupa bunyi vokal, tapi juga dapat berupa bunyi huruf konsonan yang kadang-kadang anak menggabungkannya seperti ba, ma, pa, dan lainnya. Ini adalah periode linguistik. Periode ini adalah tahapan perkembangan bahasa yang ditandai oleh munculnya kata-kata dan komunikasi simbolik. Tahap ini merupakan tahapan di mana anak akan mulai melakukan pengulangan kosakata yang mereka ketahui. Pada periode ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah linguistik 1 atau periode satu kata atau bisa disebut juga holofrase. Periode ini periode satu kata itu dimulai di usia 14-24 bulan. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang mudah diidentifikasi anak dan anak sudah mulai memberi nama dan label terhadap orang atau benda-benda di sekitarnya. Kosakata anak selama periode ini terdiri dari 3-6 kata. Kemudian linguistik 2 atau periode 2 kata ini terjadi di usia 2-3 tahun, di mana anak mulai menggabungkan 2 kata bersama, seperti mau makan, mau mandi, mau tidur, seperti itu. Yang ketiga adalah periode 3 kata atau linguistik 3, terjadi di usia anak 3-4 tahun. Anak sudah mampu menambahkan satu frase lagi dengan mulai menggunakan kata ganti seperti dia, kamu, mereka, saya gitu.
Kemudian di linguistik keempat atau tahapan tata bahasa menjelang prabahasa di usia 34-48 bulan. Di kisaran 4-5 tahun ya. Anak sudah mulai menggunakan kombinasi 4 hingga 6 kata. Dan ada kata-kata sifat yang mulai muncul dalam pembicaraan seperti aku punya kucing, kucingnya lucu, aku punya mobil, mobilnya bagus. Di tahapan ini juga kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan anak sudah mulai terdengar dramatis dan anak sudah mulai memahami keterampilan orang dewasa. Anak sudah bisa berbicara layaknya seperti orang dewasa. Yang berikutnya adalah linguistik kelima atau periode ujaran kompleks, dimulai di sekitar usia 48-60 bulan atau di usia 5-6 tahun. Di sini anak sudah mulai mengenal SPOK, subjek predikat objek keterangan. Kosakata anak itu mencapai 1400-1600 kata. Jadi anak sudah dapat mengekspresikan konsep masa lalu dan masa depan. Anak juga sudah memiliki kontrol yang baik saat berkomunikasi dan anak sudah mampu mengekspresikan apa yang dia ucapkan. Ciri-cirinya pada periode usia anak 5-6 tahun itu adalah anak mulai mengikuti percakapan orang lain, pemahaman kosakatanya meningkat, anak mulai menggunakan kalimat yang lebih rumit. Anak juga sudah menggunakan bahasa yang imajinatif. Dalam permainan biasanya mereka suka bermain drama atau bermain peran. Anak juga sudah dapat memberitahukan detail tentang suatu objek. Kemudian anak juga sudah menggunakan pertanyaan bagaimana, di mana, kapan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang konsep waktu ya. Kemudian kemarin, besok, pagi, siang, nanti, dan lainnya. Periode bahasa anak berikutnya adalah periode usia anak 6-7 tahun. Ditandai dengan anak sudah mampu untuk menceritakan ide-idenya mereka. Anak juga sudah bisa mengikuti instruksi yang diberikan, instruksi yang lebih kompleks. Anak juga sudah dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat yang lebih spesifik seperti bentuk, warna, fungsi. Anak juga sudah bisa membuat laporan singkat secara lisan. Anak juga sudah menggunakan bahasa yang rumit seperti membuat lelucon, menggoda, dan berdebat. Anak juga sudah mampu mengembangkan keterampilan menulis seperti menulis paragraf, cerita. Tata bahasa anak juga ditandainya dengan tata bahasa yang sudah matang. Anak juga sudah mampu membuat prediksi atau membuat keputusan, memberikan solusi, memberikan penjelasan, sudah dapat memahami perbedaan antara kenyataan dan fantasi. Perkembangan bahasa anak di usia 6-7 tahun ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan kognitif mereka. Berikutnya adalah periode bahasa anak pada usia 7-8 tahun. Di sini anak sudah mampu mendengarkan dalam jangka waktu yang lama ya. Anak juga sudah mampu mengekspresikan pendapat mereka, bisa menceritakan kembali mana yang khayalan dan mana yang kejadian nyata. Ditandai juga dengan anak sudah dapat menggunakan tata bahasa yang tepat dalam karya tulis mereka. Anak sudah dapat memecahkan masalah serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengklarifikasi
apakah informasi tersebut benar atau tidak. Di tahapan ini, perkembangan bahasa anak cenderung lebih kritis dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Menurut Suhartono, anak usia TK berada pada tahap perkembangan bicara yang kombinatori, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Anak mampu menggunakan bahasa dalam bentuk negatif dan interrogatif. Kalimat yang diucapkan juga sudah mengarah pada kalimat pendek dan sederhana. Anak berani mengatakan tidak jika disuruh melakukan sesuatu. Anak sudah dapat menunjukkan ketidaksetujuan. Anak bicara lebih teratur dan terstruktur. Bicara anak juga sudah dapat dipahami oleh orang lain. Dan anak sudah mampu merespon pembicaraan orang lain, baik yang positif ataupun negatif. Sekian pemaparan saya mengenai tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini, usia 0-8 tahun. Semoga materinya bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.